Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Cintabila, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen keuangan. Nah, teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi mendengar kata manajemen ini, karena kata manajemen ini telah kita dengar di kehidupan kita sehari-hari maupun ketika kita bersekolah di jenjang sebelumnya. Nah, jadi manajemen keuangan ini adalah salah satu dari bidang manajemen yang kegiatannya itu berkhusus pada sumber dana, pengolahan dana, dan pelaporan terkait penggunaan dana. Nah, jadi secara umum, manajemen keuangan ini dapat kita artikan sebagai sebuah aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan dan penyimpanan dana. Hal ini juga terkait dengan perencanaan dan pengendalian dana atau aset yang kita ataupun perusahaan miliki. Kemudian, manajemen keuangan syariah. Jadi, manajemen keuangan syariah dan manajemen keuangan secara konvensional itu memiliki banyak persamaan. Hanya saja manajemen keuangan syariah ini dapat kita artikan sebagai suatu kegiatan manajerial keuangan yang dilakukan oleh individu maupun non-individu untuk mencapai tujuan dengan berlandaskan prinsip dan dasar hukum agama Islam sebagai pedomannya. Nah, lalu mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya manajemen keuangan ini? Nah, tentu manajemen keuangan ini sangat penting, baik untuk diri kita sendiri sebagai individu maupun untuk bisnis dan perusahaan yang kita jalankan. Nah, coba teman-teman pikirkan, jika kalian memiliki sebuah dana, kemudian kalian tidak mengetahui cara untuk memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari dana tersebut dengan pengeluaran minimal dibandingkan dengan teman-teman langsung saja membelanjakannya. Tentunya hal ini memiliki perbedaan dari segi berapa lama dana tersebut dapat memberikan manfaat terhadap kita. Jadi kalau kita itu mampu untuk mengalokasikan dana ini kepada sesuatu yang memang layak untuk kita miliki ataupun sesuatu yang benar-benar berpotensi untuk memberikan manfaat yang lebih untuk kita, mengapa tidak mengalokasikan dana kita ke sana? Tentu hal ini akan berbeda jika teman-teman tidak mengetahui manajemen keuangan dan langsung saja mengalokasikan dana tersebut kemudian bagi perusahaan, karena teman-teman kita tahu bahwa perusahaan itu biasanya memiliki banyak bidang-bidang atau divisi-divisi. Nah, di setiap bidang atau divisi ini, manajemen keuangan itu harus ada dan memiliki suatu manajemen keuangan yang layak dan baik di setiap divisinya. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwa dalam menjalankan bisnis atau perusahaan itu kita memerlukan dana, baik dalam jumlah besar ataupun kecil. Nah, pengalokasian dana ini tentu berkaitan dengan cara kita atau manajemen keuangan ini mengalokasikan dana tersebut ke tempat-tempat yang produktif dan memberikan manfaat yang maksimal kepada kita. Nah, coba teman-teman pikirkan, jika perusahaan tidak memiliki manajer keuangan atau manajemen keuangan yang baik dan mumpuni, tentunya ketika ia misalnya perusahaan kuliner, ketika ia membelanjakan bahan baku, ia akan memilih sesuatu yang menurut mereka baik untuk mereka. Tetapi sebenarnya baik untuk mereka belum tentu baik untuk semua orang. Nah, ketika ada manajemen keuangan, tentunya kita bisa melakukan perencanaan di mana kita akan membeli bahan dan manfaat seperti apa yang akan diberikan bahan ini terhadap kita dan pelanggan kita atau customer kita nantinya. Dan yang ketiga adalah kita dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan karena kita telah memanage keuangan dengan efisien dan sebaik-baiknya. Nah, ketika teman-teman tidak memiliki manajemen keuangan ini, tentunya dalam bisnis atau perusahaan itu bisa saja boros karena akan ada yang namanya pembelanjaan sesuai dengan keinginan saja, bukan sesuai dengan kebutuhan ataupun manfaat yang kita harus dapatkan. Jadi dalam manajemen keuangan ini, selain berfungsi untuk mencegah hal-hal yang mungkin terjadi karena kita tidak tahu cara mengalokasikan dana dan mengolah dana tersebut, juga manajemen keuangan ini berfungsi sebagai informasi keuangan pihak internal maupun eksternal. Jadi dari
Dari informasi keuangan ini, suatu perusahaan dapat dinilai apakah ia berkembang dengan baik ataupun ia berkembang biasa-biasa saja. Nah, dari informasi keuangan ini juga manajer itu akan melakukan yang namanya aktivitas atau relasi antara perusahaan dan pasar uang. Di sini artinya perusahaan ataupun pasar itu akan saling berinvestasi atau memilih dan mengidentifikasi di mana sebaiknya dana tersebut dialokasikan. Nah, kemudian selain itu, karena tadi telah kita tahu bahwa manajemen keuangan itu sangat penting. Nah, siapa yang menjalankan manajemen keuangan ini di perusahaan? Tentunya yang menjalankan manajemen keuangan ini di perusahaan adalah manajer keuangan. Nah, manajer keuangan ini memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain yang pertama adalah mengkoordinasikan perencanaan dan pelaporan pajak. Jadi manajer keuangan ini akan mengalokasikan atau mengontrol aktivitas-aktivitas perpajakan yang terjadi di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah memanage arus kas. Jadi atau cash flow. Jadi tujuannya ini adalah untuk memberikan atau memastikan stabilitas terkait penggunaan kas operasional perusahaan secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga adalah melakukan atau menjalankan fungsi akuntansi dan informasi keuangan. Seperti yang kita tahu bahwa dalam setiap kegiatan perusahaan itu ada yang namanya pelaporan, karena hal itu tentu menjadi suatu pertanggungjawaban kita terhadap perusahaan dan kontribusi kita terhadap perusahaan tersebut. Jadi manajer keuangan ini juga berperan atau bertanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi akuntansi seperti misalnya pencatatan, kemudian menyediakan informasi-informasi terkait keuangan perusahaan. Kemudian yang keempat adalah manajer keuangan ini adalah pusat informasi internal perusahaan. Jadi pihak internal perusahaan seperti misalnya direktur, karyawan, atau hal lainnya dapat memiliki atau mengetahui informasi mengenai keuangan perusahaan melalui manajer keuangan ini. Kemudian yang kelima adalah berinteraksi dengan pasar uang. Seperti yang telah saya sebutkan pada pentingnya manajemen keuangan itu. Nah, di sini tanggung jawab dari seorang manajer keuangan atau pelaku manajemen keuangan ini di suatu perusahaan itu adalah ia berinteraksi dengan pasar keuangan. Jadi bentuk interaksinya itu adalah berinvestasi ataupun mengalokasikan dananya ke tempat yang produktif atau dianggap memiliki potensi dan manajemen risiko yang lebih baik dari yang lain. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis keputusan dan keputusan investasi dan pendanaan. Jadi ketika manajer keuangan ini telah berinteraksi dengan pasar uang dan memiliki suatu keinginan untuk berinvestasi. Jadi manajer keuangan ini akan melakukan yang namanya analisis keputusan berinvestasi terhadap kegiatan atau perusahaan tersebut. Jadi hal ini juga bertujuan agar risiko yang terjadi itu dapat diminimalisir secepatnya. Jadi manajer keuangan ini bertanggung jawab dalam kegiatan internal ataupun eksternal perusahaan terkait penggunaan dan informasi keuangan perusahaan. Kemudian kita mungkin bertanya, apa fungsi sebenarnya dari manajemen keuangan ini? Jika manajemen pada umumnya kita mengetahui bahwa manajemen itu ada yang namanya fungsi cenaan, pengawasan, controlling, kemudian evaluasi dan sebagainya itu. Nah, fungsi manajemen keuangan ini juga terkait dalam hal-hal tersebut. Jadi yang pertama itu melakukan perencanaan, fungsi perencanaan. Jadi dalam melakukan manajemen itu, apapun manajemen yang kita lakukan pasti kita harus memiliki yang namanya fungsi perencanaan. Karena perencanaan ini yang akan menentukan bagaimana kita akan mengelola dan memanage apa yang akan kita manage tersebut. Jadi dalam manajemen keuangan yang di manage itu campur tentu seperti uang kas, arus kas, menghitung laba serta rugi. Nah, kemudian yang kedua adalah alokasi keuangan. Jadi alokasi keuangan ini ketika kita hendak mengalokasikan dana kita harus benar-benar teliti mana dana yang diperlukan untuk produksi dan mana dana yang akan berguna untuk kegiatan promosi. Nah, yang ketiga adalah kontrol keuangan. Jadi jika telah melakukan alokasi keuangan misalnya ke produksi dan ke promosi itu, maka tentunya kita harus memiliki kontrol keuangan terhadap di mana kita mengalokasikan dana tersebut. Kemudian selain itu adalah yang keempat, yaitu audit. Jadi audit ini seperti kita melakukan pemeriksaan. Jadi
Yang dimaksud di sini adalah kita memastikan bahwa keuangan atau alokasi dana yang terjadi di perusahaan tersebut benar-benar baik dan sesuai dengan apa yang dilaporkan. Kemudian yang kelima itu laporan. Jadi yang ketika telah kita rencanakan, kita alokasikan, kemudian kita kontrol, kemudian kita audit. Selanjutnya adalah pelaporan. Sebab laporan keuangan akan terlihat apakah perusahaan tersebut dalam satu periode ini berkembang baik atau berkembang dengan rata-rata saja. Jadi hal itu juga berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan perusahaan. Kemudian hal terkait perusahaan ini. Sebenarnya apa sih tujuan dari perusahaan tersebut didirikan? Jadi tujuan perusahaan didirikan ini telah dicantumkan atau disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, yaitu setiap bentuk usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, tujuan perusahaan adalah memperoleh keuntungan atau laba. Jadi perusahaan ini didirikan dengan tujuan membuka lapangan pekerjaan. Perusahaan ini memang bisa dilakukan dengan perseorangan, tetapi dalam pengoperasiannya tentu tidak akan berjalan baik jika dikerjakan oleh satu orang saja. Karena itu pekerja, pegawai, karyawan itu tentu menjadi suatu bagian dari perusahaan tersebut. Nah, dari sinilah kemudian dapat kita lihat bahwa tujuan perusahaan didirikan itu didirikan dan muncul itu memiliki peran sebagai pemberi imbalan. Jadi hal ini juga berkaitan dengan kebutuhan pasar. Jadi maksudnya imbalan di sini karena ketika perusahaan didirikan, ia akan memberikan kontribusi kepada negara, kepada masyarakat, dan kepada perusahaannya sendiri. Kemudian kebutuhan pasar, tentunya suatu perusahaan itu baik yang bergerak di bidang properti, kuliner, ataupun di bidang jasa-jasa, tentunya hadir untuk menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan masyarakat, misalnya perusahaan produksi obat. Jadi tentunya perusahaan ini hadir untuk memecahkan masalah masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Jadi selain di rumah sakit, masyarakat juga bisa melakukan pengobatan sendiri dengan membeli obat di apotek misalnya. Jadi ada imbalan atau relasi yang saling terkait antara perusahaan, masyarakat, dan tanggung jawabnya terhadap pemerintah ataupun negara. Kemudian masalah keajenan. Jadi masalah keajenan ini adalah suatu konflik kepentingan yang melekat dalam hubungan apapun di mana satu pihak diharapkan bertindak demi kepentingan terbaik pihak lain. Jadi dalam keuangan perusahaan, masalah keajenan ini biasanya mengacu pada konflik kepentingan antara manajemen perusahaan dan pemegang saham perusahaan. Jadi seperti kita tahu bahwa manajer ini ia bertindak sebagai agen bagi pemegang saham atau prinsipal, seharusnya membuat keputusan yang akan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Meskipun itu adalah kepentingan terbaik manajer untuk memaksimalkan kekayaan mereka sendiri. Jadi artinya begini, manajer itu adalah suatu agen yang akan memaksimalkan potensi yang mereka miliki untuk kepentingan dari pemegang saham. Jadi apa yang diusahakan oleh manajer ini akan memberikan dampak yang positif terhadap pemegang saham, dalam artian pemegang saham ini akan mendapatkan keuntungan lebih atas pengoptimalan tugas dari seorang manajer perusahaan. Walaupun pada saat itu manajer perusahaan ini memiliki kesempatan atau peluang untuk memaksimalkan kekayaan mereka sendiri. Jadi dalam suatu perusahaan itu konflik atau masalah keajenan ini bisa saja timbul, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian dalam melaksanakan manajemen keuangan ini tentu ada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh setiap manajer keuangan. Jadi dalam hal ini terkait prinsip manajemen keuangan yang akan diterapkan oleh setiap manajer keuangan di suatu perusahaan itu, misalnya seperti yang pertama, sistemnya itu harus konsisten. Jadi sistem yang konsisten. Jadi seperti kita tahu bahwa konsistensi adalah salah satu kunci dari keberhasilan. Jadi ketika seorang manajer ini memiliki suatu sistem yang telah cocok atau telah
baik dalam pengembangan perusahaan itu, maka manajer ini harus konsisten dalam penggunaan sistem tersebut. Kemudian yang kedua yaitu akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini secara sederhana dapat kita artikan sebagai tindakan pertanggungjawaban atas hasil yang diperoleh setelah melakukan aktivitas tertentu. Nah, kita tahu tadi di tujuan ataupun fungsi manajemen itu ada dikatakan ia memberikan informasi. Jadi, ia juga memberikan pelaporan, pencatatan. Nah, dalam pelaporan, pencatatan, dan informasi tersebut, akuntabilitas ini sangat penting karena hal ini terkait dengan keberlangsungan perusahaan nantinya. Jadi, dalam memberikan laporan ini kepada perusahaan, kita harus tahu betul bagaimana perusahaan ini mendapatkan dana, kemudian berapa dana yang dikeluarkan untuk operasional, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah integritas. Nah, integritas ini terkait bagaimana laporan tersebut disajikan. Maka dari itu laporan harus benar-benar dibuat dengan cermat dan teliti. Kemudian yang terakhir atau yang keempat itu adalah standar. Nah, dalam dunia akuntansi ada yang namanya standar akuntansi keuangan. Nah, dalam manajemen juga harus mengikuti standar, baik itu standar yang telah ditetapkan oleh suatu badan, undang-undang ataupun perusahaan. Jadi ia harus memiliki standar terkait semua hal yang mereka kerjakan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.